Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah membahas story editor, lalu story editing atau story editor, lalu tadi sudah membahas sedikit line editing. Nah, kita sekarang lanjut apa saja yang dilakukan oleh seorang line editor, ya. Line editor itu kan lebih detail pekerjaannya. Jadi kalau tadi uh, story editor itu fokus ke ceritanya dari awal sampai akhir, line editor itu lebih mendetail ke kalimat per kalimat atau paragraf ke per paragraf, chapter ke chapter. Ya, jadi kalau story editor itu seperti melihat dari helikopter dari atas, line editor itu melihat dari menapak di tanah gitu ya, melihatnya. Jadi lebih detail. Tapi balik lagi, line editor berbeda dengan copy editor ataupun proofread. Jadi tidak line editor tidak mengurusi, tidak wajib, tidak harus mengurusi grammar ataupun tenses karena nanti itu adalah bagian dari copy editor. Line editor juga tidak mengurusi formatting dan lain-lain karena itu nanti spelling, misspelling itu nanti bagian dari proofread gitu ya. Jadi setelah story editor ada line editor, nanti ada rangkaian penyuntingan yang lainnya antara. Lalu juga disarankan gitu ya, dari story editor ke line editor itu juga orangnya berbeda, bukan orang yang sama gitu. Karena ketika story editor ini kan tahu gitu ya, jalan cerita dari awal sampai akhir, nanti dikhawatirkan tidak objektif lagi karena dia sudah attach, sudah tahu banyak sehingga seperti ada ikatan gitu ya. Jadi nanti tidak objektivitasnya berkurang gitu. Karena line editor itu fokus ke hal-hal kecil, makanya disebut juga mini line edits gitu ya. Jadi seperti sebuah kalimat ini, tapi balik lagi lebih ke gaya gitu ya. Kalimatnya yang diperhatikan adalah gayanya, bukan ke grammar ataupun tensesnya. Karena dari gaya yang ada dalam kalimat, dalam paragraf itu yang nantinya menentukan gaya besar dari keseluruhan novelnya gitu. Jadi ada misalkan novel yang penulisnya ini ingin puitis, ingin kata-katanya flowery, berbunga-bunga, menggunakan kata-kata yang jarang digunakan gitu ya. Nah, ya itu harus line editor harus menyesuaikan dengan gaya tersebut gitu ya. Tidak bisa tidak bisa memaksakan gayanya seperti ini dibuat dengan gaya lain. Jadi harus konsisten. Lalu berikutnya, apa hasil dari editing atau ketika kita menyunting sebuah karya sastra non-fiksi, apa yang harus kita hasilkan. Ya. Nah, biasanya dalam penyuntingan novel itu penyunting setelah selesai menyunting gitu ya, dia akan memberikan summary letter, surat ringkasan gitu ya yang menjelaskan apa yang bagus, apa yang keren dari sebuah cerita dan apa yang memerlukan perbaikan yang harus diperkuat. Gitu. Jadi tadi seperti menjelaskan strength and weaknesses gitu ya. Lalu juga tapi bukan hanya memberitahu saja, menyebutkan saja, penyunting juga harus bisa memberikan saran gitu ya, apa yang harus diperbaiki penulis, bagaimana cara penulis memperbaiki komentar-komentar atau masukan dari editor tersebut. Lalu juga penyunting juga harus memberikan catatan atau notes per scene level. Jadi masing-masing kejadian-kejadian dalam karya sastra atau dalam novel tersebut itu harus diberikan catatan-catatan gitu ya. Ini sudah bagus, yang ini kurang logis atau karakter ini dalam bagian cerita ini, dalam kejadian ini personalitinya berbeda gitu. Nah, itu untuk memastikan konsistensi itu tadi perlu diberikan catatan-catatan seperti itu. Tapi balik lagi misalkan ada karakter yang
memiliki mood swing atau bipolar. Nah, nanti kan karakteristiknya berbeda, sehingga justru itu harus ditingkatkan lagi. Misalkan perbedaan karakter dari kejadian A dengan kejadian B itu nanti lebih drastis, nah itu nanti dengan kejadian C berbeda lagi. Artinya perbedaan-perbedaan personality tersebut untuk menekankan karakter tersebut memiliki mental condition gitu ya. Jadi harus intentional. Lalu juga ada inline comment with recommendation at sentence level. Misalkan ketika penulis memiliki menggunakan pronoun atau kata ganti gitu ya. Kata gantinya ini tidak jelas, nah itu harus misalkan diberikan masukan. Misalkan ada dua karakter laki-laki, lalu di bagian berikutnya menggunakan pronoun he. Nah, he ini refer ke yang mana gitu ya. Nah, itu perlu diperbaiki gitu ya. Lalu juga termasuk naming, banyak dalam karya sastra karakter itu tidak memiliki nama. Nah, itu nanti ada artinya, itu tujuannya apa gitu ya. Misalkan dalam bukunya John Steinbeck yang berjudul Of Mice and Men itu ada namanya Shirley's Wife. Jadi seorang perempuan itu identitasnya dikaitkan dengan suaminya. Jadi tidak pernah disebutkan nama perempuan tersebut itu siapa. Ya, artinya lalu harus kita pelajari itu di situ artinya apa. Bahkan ada juga misalkan di bukunya Alice Walker yang The Color Purple, nama ayahnya itu tidak disebutkan gitu ya. Jadi hanya kalau tadi masih menggunakan Shirley's Wife gitu ya. Nah, kalau si laki-laki ini bahkan tidak disebutkan sama sekali namanya siapa gitu ya. Itu menunjukkan apa? Itu harus diperhatikan oleh story editor. Sebenarnya gitu ya, story editor ataupun line editor juga boleh memberikan, boleh-boleh saja kalau kita mau memberikan masukan berupa grammar, tenses, ataupun misspelling gitu ya, terutama ketika kesalahan-kesalahan tersebut terjadi berulang-ulang, repetitif gitu ya kesalahannya. Itu boleh dimasukkan, tetapi biasanya ketika masih menyunting substansi itu seperti cerita, atau misalkan makanya ketika kalian merevisi skripsi, yang paling penting itu adalah substansinya dulu, kontennya terlebih dahulu. Grammar itu dengan pembimbing kedua, nanti setelah dengan pembimbing satu selesai. Karena kalau kalian secara berurutan dari pembimbing satu ke pembimbing dua, artinya setiap bimbingan gitu ya, setelah revisi dengan pembimbing satu lalu ke pembimbing dua, itu bisa jadi belum tentu gitu ya bagian yang sudah direvisi pembimbing 2 itu nanti masih ada. Bisa jadi pembimbing 1 tidak setuju dan kalian harus menghilangkan. Sehingga bagian yang sudah direvisi tersebut, sudah disunting itu bisa sia-sia gitu ya. Tetapi kalau memang penyuntingnya kesalahannya itu repetitif atau berulang-ulang, itu bisa diberikan seperti sampel edit gitu ya. Jadi di awal diberikan oke ini salah, lalu penulis ini harus memperbaiki dari sini sampai akhir, itu harus dicek walaupun di bagian-bagian setelahnya itu tidak ada catatan tersebut, tetapi penulis tetap harus memperhatikan gitu ya. Lalu berikutnya apa yang harus dilakukan penulis setelah story editing. Nah, story editing setelah story editing selesai, tentu saja penulis harus rewrite naskahnya gitu ya untuk memperbaiki konten dan strukturnya. Lalu memastikan bahwa sebuah jalan cerita itu make sense. Nah, ini terutama untuk cerita-cerita yang bukan misalkan science fiction gitu ya atau fantasy, itu boleh tidak make sense gitu ya, boleh tidak logik. Tapi untuk cerita-cerita lain seperti romance, detektif, what else? Adventure itu harus make sense. Adventure-nya yang bukan science fiction ya, adventure. Star Trek itu ya boleh atau Star Wars boleh tidak logik, tidak make sense. Walaupun banyak cerita yang
mengupayakan agar sebuah cerita itu harus make sense. Lalu setelah selesai copy editing, story editing, kalian juga harus melakukan copy edit, proofread, dan baru nanti bisa membagikan atau mempublikasikan ceritanya. Lalu ini hal-hal yang perlu diketahui oleh story editor. Yang pertama tadi word count untuk menentukan tarif gitu ya. Tarif kita sebagai penyunting itu nanti berdasarkan jumlah kata dari manuskrip yang kita edit. Lalu sebelum kita menyetujui sebuah teks untuk kita sunting atau tidak, kita mau atau enggak menyunting sebuah teks, sebuah novel gitu ya, sebuah naskah novel, kita harus membaca blurb. Blurb itu seperti deskripsi singkat. Jadi bukan sinopsis atau kesimpulan. Kalau sinopsis itu kan menceritakan menyingkat kejadian awal sampai akhir sehingga penyunting ini nanti tahu gitu ya, atau pembaca ketika membaca sinopsis itu tahu endingnya akan seperti apa. Kalau blurb itu seperti deskripsi singkat saja. Jadi misalkan Harry Potter is a teenage boy fantasy novel gitu ya, that revolves in magic school. Jadi blurb itu seperti itu. Blurb itu merupakan deskripsi singkat yang tidak giveaway itu apa? Tidak memberikan akhir ceritanya seperti apa. Lalu berikutnya karakter list. Karakter list di sini jadi karakternya siapa saja yang penting atau tidak sehingga memudahkan kalau karakter ini tidak memiliki kontribusi atau sumbangsi ke dalam jalan cerita ya bisa dihilangkan gitu ya. Lalu POV atau point of view. Point of view-nya ini sebuah karya sastra dari sudut pandang mana. Nah, ini tentunya nanti akan menentukan gitu ya proses editingnya oleh penyunting itu seperti apa. Lalu juga format. Format ini banyak sekali terutama untuk novel gitu ya. Ada yang rata kiri semua, ada yang block artinya block format, lalu ada yang rata kiri tetapi baris pertama itu menjorok ke kanan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Oke.